Halo sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRG, channel berbagi informasi seputar SSCASN 2022 ataupun P3K 2022. Baik, di sini akan kita informasikan informasi penting yaitu terbaru tentang bagaimana pendaftaran penerimaan P3K tenaga guru ditutup kepala BKD di salah satu daerah kabupaten. Jumlah peserta totalnya yaitu 1.771 orang. Saya ucapkan selamat datang kepada sahabat semua yang baru bergabung. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar informasi terbaru seputar SSCASN 2022 bisa sahabat ikuti. Langsung saja kita akan bacakan yaitu dari Kemendikbudristek yang saat ini kita sudah masuk di tahap seleksi administrasi. Nah, untuk pendaftaran seleksi bersama pelamar P3K guru yaitu sudah tutup dari tanggal 13 November 2022 kemarin. Nah, untuk sahabat semua perlu kita informasikan kembali bahwasanya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum yaitu jadwalnya tanggal 16 sampai dengan 17 November 2022. Dan selalu pantau untuk portal SSCASN ketika nanti masuk di tanggal tersebut agar sahabat semua bisa untuk mengambil langkah dalam setelah menerima pengumuman SSCASN ataupun seleksi administrasi P3K 2022. Langsung saja kita bacakan informasi dari salah satu kabupaten di BKD Madinah. Pendaftaran P3K tenaga guru ditutup. Kepala BKD Madinah jumlah peserta 1.771 orang. Nah, di sini dikatakan pendaftaran penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui aplikasi SSCASN di bawah pengelolaan Badan Kepegawaian Negara BKN secara jadwal telah berakhir pada tanggal 13 November 2022. Sebagaimana jadwal yang sudah kita sampaikan tadi, artinya jadwal sudah ditutup. Nah, untuk pengumuman seleksi administrasi akan kita tunggu pada tanggal 16 sampai dengan 17 November 2022. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya dan berdasarkan jadwal tersebut pemerintah menerima Natal melalui Badan Kepegawaian dan Diklat daerah BKD telah menutup pendaftaran bagi para tenaga pengajar ataupun guru yang ingin ikut dalam penerimaan P3K. Dan dari data yang Top Metro News himpun, jumlah terakhir pada tenaga guru yang telah melakukan pendaftaran untuk ikut dalam penerimaan P3K berjumlah 1.771 orang. Dengan rincian berdasarkan data yang ada di BKD Madinah itu, yakni untuk status P1 sebanyak 186 submit, kemudian P2 sebanyak 17 submit, dan P3 sebanyak 1.568 submit. Ya, Kepala BKD Madinah Nasution menjawab konfirmasi yaitu menjelaskan BKN Pusat telah resmi menutup pendaftaran P3K untuk penerimaan tenaga guru tahun 2022. Penutupannya pada 13 November 2022 kemarin, dan jumlah yang terdaftar telah masuk dalam data BKD Madinah sebanyak 1.771 orang. Dan 1025 formasi yang diperoleh Kabupaten Madinah untuk penerimaan P3K tenaga guru dari Kemenpan RB melalui BKN Pusat melalui aplikasi SSCASN. Saat ini sebanyak 1.771 orang yang telah terdaftar di BKD Madinah untuk mengikuti ujian terangnya. Ketika menanyakan kapan jadwal pelaksanaan observasi, Dina menjawab belum ada jadwal. Nah, belum ada jadwal untuk pelaksanaan observasi ataupun ketika seleksi administrasi diumumkan nanti. Akan tetapi tanggal 21 hingga 23 November 2022 mendatang masih rapat koordinasi di Jakarta dengan Kemendikbudristek. Hal ini sesuai dengan surat nomor yang sudah terlampir perihal undangan rapat koordinasi. Artinya masih akan melakukan rapat koordinasi dalam hal pelaksanaan observasi. Kemudian terkait kapan jadwal observasinya, inilah yang mau kita koordinasikan bagaimana teknisnya dengan kementerian terkait di Jakarta, katanya. Juga menambahkan yang ikut rapat koordinasi pekan depan nanti adalah para kepala dinas pendidikan provinsi kabupaten kota serta kepala BKD provinsi kabupaten kota.
Nah, di samping itu untuk dalam hal menunggu jadwal observasi ataupun jadwal seleksi administrasi hasil administrasi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum tanggal 16 sampai dengan 17 November 2022 perlu kita informasikan untuk sahabat semua pelamar baik itu P1, P2, P3 maupun umum bagaimana tentang mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Ya, mekanisme dalam penempatan yang lulus passing grade. Di sini nanti sahabat semua bisa melihat penempatan guru lulus passing grade tahun 2021. Yang pertama, 193 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Kemudian yang kedua, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Artinya masih diutamakan di sekolah induk. Apabila tidak terdapat kebutuhan tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan ataupun yang lebih membutuhkan. Nah, di sini untuk urutan kategori pelamar nanti sahabat semua bisa melihat juga berdasarkan masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Nah, kemudian sahabat semua nanti untuk alur seleksinya bisa juga dicek langsung di halaman resmi P3K Guru Kemendikbud. Kemudian juga perlu kita informasikan untuk seleksi kesesuaian ataupun seleksi verifikasi bagaimana di sini telah dijelaskan untuk P2 dan P3. Nah, pada seleksi untuk P2 dan P3 nanti yaitu dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Nah, untuk P2 dan P3 ini dilaksanakan setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Ya, setelah penempatan bagi guru yang sudah lulus passing grade. Nah, bagaimana untuk penilaian kesesuaian 4 dimensi tersebut? Di sini yang pertama yaitu kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik. Nah, ini merupakan bagaimana untuk sertifikat pendidik yang tersedia maupun kualifikasi akademik lainnya. Ini mempertimbangkan seperti kualifikasi akademik sarjana, kemudian diploma 4 ataupun sertifikasi pendidik. Kemudian untuk kesesuaian yang kedua yaitu kompetensi teknis, profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kemudian untuk kinerja yaitu orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerja sama. Nah, kemudian yang tidak kalah lainnya untuk penilaian ini yaitu pemeriksaan latar belakang, yaitu baik itu dalam hal apakah keterlibatan dalam perundungan ataupun kekerasan seksual dan juga penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan kemudian apakah terlibat dalam intoleransi. Kemudian setelah itu nanti ada seleksi wawancara, yaitu di sini mempertimbangkan dan moralitas. Nah, kemudian nanti sahabat semua bisa melihat alur seleksinya untuk P2 dan P3 setelah penempatan P1 ataupun yang lulus passing grade. Untuk alur seleksi pelamar P2 dan P3 sahabat semua bisa melihat seperti gambar yang terlampir. Nah, kemudian di sini juga untuk seleksi tes juga sahabat semua bisa melihat langsung bagaimana untuk butir soal atau bobot soal dalam hal penilaian yang telah ditetapkan. Baik sahabat semua, sampai di sini dulu informasi yang bisa kita sampaikan. Tetap pantau terus channel Mustafa SRJ supaya bisa mendapatkan informasi-informasi penting seputar P3K atau SSCSN 2022. Terima kasih yang sudah dukung video ini. Salam sahabat belajar, salam sukses.